Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuningsi, saya dari Prodi KPIB. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang materi konsep Islam Mu'tazilah sebagai wujud Islam rahmatan lil alamin, peran NU dan Muhammadiyah dalam mewujudkan Islam damai di Indonesia. Zainun Wafiqotun Niam. Kekerasan atas nama agama terjadi di berbagai negara di dunia, tak terkecuali di Indonesia. Fakta yang menjadi perhatian bersama adalah bahwa kekerasan yang sering terjadi tersebut mengatasnamakan Islam sebagai agama yang mendukung perilaku tak bermoral tersebut. Peristiwa yang belum lama terjadi di Indonesia pada tahun 2018 adalah bom bunuh diri di gereja dan markas polisi di Surabaya. Sedangkan di dalam Al-Quran Allah mengatakan bahwa Islam dibawa oleh Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi semesta alam. Quran Surat Al-Anbiya ayat 21. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kehadiran dan wujud Islam di berbagai negara yang mayoritas penduduknya Muslim memiliki karakter yang khas. Islam di Indonesia pun terkenal karena kekhasannya, yaitu wujud Islam yang moderat dan dapat berbaur dengan berbagai agama Islam di Indonesia. Di samping beberapa kasus ekstrim yang mengatasnamakan Islam, kemoderatan Islam Indonesia tak lepas dari sikap umat Islam itu sendiri yang secara garis besar merupakan anggota organisasi keislaman. Konsep Watasiyah Islam, kata watasha atau watasiyah diambil dari istilah watasha. Watasha yang bermakna tengah dan menjadi istilah wasit. Al-wasit artinya penengah. Di dalam Al-Quran disebutkan tentang hal ini, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 140. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu suhada'a 'alan nasi wa yakunnar rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alna qiblatal lati kunta 'alaiha illa lamma mayyattabi'ur rasulam mimma ya'allibu ala akibai wa in kanat lakabi. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam untuk umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot, dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Di dalam Taswir Al-Misbah dijelaskan bahwa umat Islam dijadikan sebagai ummatan watasha, pertengahan, adalah moderat dan teladan, sehingga dengan demikian keberadaan umat Islam dalam posisi pertengahan tersebut sesuai dengan posisi Ka'bah yang berada di pertengahan juga. Posisi pertengahan menjadikan manusia untuk memihak ke kiri dan ke kanan, suatu hal dan dapat mengatur manusia berlaku adil. Moderatisme Islam yang ditampilkan dua organisasi ini setidaknya dilihat dari paham keagamaan yang dianut Muhammadiyah dan NU. Di bidang teknologi dan organisasi ini mengaklaim sebagai penganut ahli sunnah wal jamaah aswajah dan kajian aliran ilmu kalam teologi. Aswajah dikenal dengan paham yang berdiri di antara dua ekstremitas paham Mu'tazilah dan Khawarij, di antara Qadariyah dan Jabariyah. Pandangan NU dan Muhammadiyah terhadap makna jihad juga bersifat moderat, berbagi dengan kelompok Salafi dan memaknai jihad sebagai perang kedua dan
kerja keras dalam setiap kebaikan adalah salah satu bentuk dari jihad, termasuk bersungguh-sungguh memerangi kebodohan, kemiskinan, korupsi, dan bentuk kezaliman yang lain. Bisa dimaknai sebagai jihad. Peran NU dan Muhammadiyah tidak hanya sebatas pada kesamaan pandangan pandangan tentang prinsip watasiyah dan konteks bernegara. Komitmen untuk menjaga keutuhan NKRI disampaikan oleh kedua pihak. Ketua Umum PBNU Kiai Haji Said Akil Siroj mengatakan bahwa NU dan Muhammadiyah memiliki cita-cita yang sama, yakni menyelamatkan dan menjaga NKRI. Lebih jauh lagi, ia berkata Indonesia itu negara yang beriman dan bertakwa. Dalam Al-Quran disebut bahwa yang beriman dan bertakwa akan tetap ada. Sedangkan Ketua Umum PP Muhammad Kiai Haji Haidar Nasir mengatakan bahwa Indonesia adalah negara yang kuat, akan utuh dan tetap bersatu karena Indonesia merupakan negara yang beriman. Dasarnya adalah Pancasila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dengan melihat konsep dan Islam yang ditunjukkan oleh NU dan Muhammadiyah di atas, maka dapat kita tarik kesimpulannya bahwa Indonesia ormas tersebut bersama-sama mempunyai keinginan untuk terus menampilkan Islam dan damai. Kedua konsep yang dibawa oleh masing-masing ormas tersebut yaitu Islam Nusantara dan Islam Kemajuan tidak lain dan tidak bukan merupakan upaya implementasi ruh Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis yang tak merusak keberagaman Indonesia yang telah ada sejak sebelum datangnya Islam. Lebih jauh lagi, Indonesia konsep tersebut merupakan sarana untuk mewujudkan bentuk Islam dan dapat menjadi panutan bagi seluruh dunia, yaitu Islam yang mampu eksis modern dan tanpa menyaingi nilai-nilai Islam dan tetap menebarkan kedamaian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.